Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robi. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara upload poin di bakti sosial untuk mendapatkan SKP. Tentunya ini sebagai syarat untuk perpanjangan SIP. Nah, sebelum ke caranya teman-teman, ini saya akan perlihatkan terlebih dahulu bahwa saya sudah pernah mengupload yaitu perawat pasien COVID di tahun 2020 sampai 2021, dan alhamdulillah sertifikatnya itu memang saya mendapatkan 5 SKP dan sudah diverifikasi. Teman-teman bisa lihat di pojok atas kanan saya mendapatkan 5 SKP. Nah, sebelum ke caranya, teman-teman harus tahu dulu berapa sih poin SKP yang teman-teman dapatkan dari pengabdian masyarakat ini, dari bakti sosial ini, karena tentunya tidak semua bakti sosial itu berbentuk sertifikat. Kalau nanti akan saya tunjukkan, kalau untuk saya itu sudah ada nilainya 5 SKP, tapi mungkin kalau teman-teman yang akan upload surat tugas, tentunya tidak semuanya ada tulisan SKP-nya. Nah, untuk menentukan poin itu, teman-teman bisa mengikuti langkah yang akan saya lakukan. Dan ini langsung saja saya ke webnya PPNI gitu. Mungkin untuk dokter, bidan dan yang lainnya pun bisa dicek di webnya masing-masing, web profesi masing-masing. Web yang dulunya itu dipakai sebagai input borang gitu, untuk sebagai syarat mendapatkan surat rekomendasi yang nantinya akan dipakai untuk memperpanjang STR gitu. Nah, silakan untuk perawat login di SIMK PPNI ya. Login dengan username dan password. Jika teman-teman sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Di sebelah kiri itu ada di bagian poin PKB, teman-teman tinggal klik saja di borang pengisian. Di halaman ini teman-teman bisa langsung memilih di bagian ranah kegiatan ada pengabdian masyarakat. Kemudian di search, sehingga nanti yang akan muncul adalah poin untuk pengabdian masyarakat atau bakti sosial ya, kalau di webnya SISDMK. Nah, di sini untuk perawat sendiri ada 7 poin. Yang pertama untuk aktif dalam kepengurusan organisasi profesi. Yang kedua kegiatan sosial masyarakat, memberikan penyuluhan pengurus warga. Yang ketiga adalah penanggulangan bencana. Yang keempat adalah pengabdian daerah terpencil perbatasan kepulauan. Yang kelima pokja keprofesian. Yang keenam terlibat dalam penanganan COVID-19 seperti tadi yang saya inputkan ya. Dan yang ketujuh adalah pengalaman sebagai manajerial selama 1 tahun. Nah, ke-7 poin ini untuk perawat yang bisa diuploadkan di bakti sosial. Nah, teman-teman tinggal klik saja input di poin nomor 1. Itu teman-teman bisa melihat di bagian bawahnya di keterangan parameter penilaian. Dan di sebelah kanan itu ada nilai SKP-nya. Ini dari mulai pengurus PPNI, pengurus bidang, anggota pengurus, pengurus inti, pengurus bidang, anggota pengurus, dari mulai DPD PPNI, DPW PPNI, DPD PPNI, DPK PPNI, sampai ke DPD PPNI atau daerah ya, itu ada ya, dan nilai SKP-nya pun ada. Nah, ini untuk poin nomor 1. Untuk poin nomor 2, kegiatan sosial masyarakat memberikan penyuluhan. Nah, ini teman-teman bisa klik input. Di situ ada 2 ya. Yang pertama sebagai ketua dan yang kedua adalah sebagai anggota pelaksana. Di mana sebagai kedua mendapatkan 2 SKP PPNI dan pelaksana atau anggota 1 SKP PPNI. Yang ketiga adalah penanggulangan bencana. Di sini teman-teman untuk ketua 2 SKP PPNI dan yang anggota atau pelaksana itu 1 anggota PPN, 1 SKP PPNI ya. Kemudian untuk pengabdian daerah terpencil perbatasan kepulauan. Nah, di sini nilai SKP yaitu adalah 3 SKP. Artinya di sini tidak ada sebagai ketua atau masa kerja. Yang jelas itu teman-teman bisa langsung memilih 3 SKP saja ya. Kemudian yang kelima itu ada pokja keprofesian, di mana anggota ada 2 SKP dan anggota 1 SKP, ketua 2 SKP ya. Nah, kemudian ada terlibat dalam penanganan COVID. Nah, ini seperti yang saya inputkan, nanti akan saya contohkan. Itu untuk 1-3 bulan mendapat 2 SKP, 3-6 bulan 3 SKP, dan lebih dari 6 bulan 5 SKP. Nanti saya pun akan memperlihatkan sertifikat COVID
ber-SKP yang saya dapatkan yang akan saya input nanti ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengalaman sebagai manajerial selama 1 tahun. Nah, nilai SKP yang dimiliki adalah 1 SKP, seperti itu. Jadi untuk nakes yang lain bisa menyesuaikan. Nah, setelah teman-teman mengetahui poin-poin dan juga SKP yang didapatkan, dari ke-7 poin ini teman-teman bisa menyesuaikan terkait dengan judulnya gitu. Jadi nanti disesuaikan saja, karena kan biasanya antara judul dengan ke-7 kegiatan ini mungkin ada perbedaan kata-kata, tapi tentunya kita sesuaikan saja ke ranah mana kita mendapatkan kegiatan ini. Tentunya nanti akan berpengaruh terhadap SKP yang kita dapatkan ya. Jadi ini hanya patokan saja. Oke, setelah teman-teman mengetahui jumlah SKP dan ranah kegiatan bakti sosial ini, nah nanti teman-teman tinggal input saja di Satu Sehat SDMK-nya. Seperti biasa buat teman-teman yang akan upload untuk di bakti sosial, tentunya di Satu Sehat SDMK silakan untuk login terlebih dahulu. Di bagian SKP platform teman-teman klik pengelolaan SKP. Nah, di sini teman-teman untuk di formulir SKP klik formulir pengisian. Saya ingatkan kembali bahwa kegiatan yang dapat diupload itu adalah di bawah 1 Maret 2024 ya teman-teman, karena di atasnya teman-teman harus mengikuti pembelajaran di LMS ataupun di pelataran sehat. Nah, di sini teman-teman tinggal klik yang nomor 9 bakti sosial ataupun pengabdian masyarakat, klik input. Di sini teman-teman harus mengupload file PDF tidak lebih dari 250 KB. Nah, di sini teman-teman harus mengisi nama acara, tempat penyelenggara, dokumen bukti, tanggal mulai, tanggal akhir kegiatan, dan nilai SKP yang sudah tadi saya jelaskan ya teman-teman. Jadi nanti tidak bingung di mana patokan kita akan mengisi berapa nilai SKP-nya, karena tidak semuanya berbentuk sertifikat dan ada nilai SKP-nya gitu kan. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu untuk sertifikat yang saya dapatkan. Nah, sertifikat COVID yang saya dapatkan berjudul Pengabdian Masyarakat Penanganan COVID-19, dan ini dikeluarkan oleh DPD PPNI di tanggal 9 Juni 2020. Nah, di sini sudah tertera 5 SKP, jadi saya tidak usah melihat ya, tapi untuk membuktikan mari kita lihat ya teman-teman. Nah, tadi kan di bagian terlibat penanganan COVID-19 tuh udah beda kan judulnya. Jadi teman-teman bisa memakai judul ini ataupun judul di sertifikat. Tapi kalau emang udah ada judul di sertifikat, kita sesamakan aja dengan judul yang ada di sertifikat ya. Nah, kita cek, ternyata betul teman-teman, karena pada waktu COVID itu kan sekitaran bulan dari Februari kalau nggak salah ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu kalau misalnya lebih dari 6 bulan, nah itu teman-teman bisa mendapatkan 5 SKP. Kalau saya berarti kan hitungannya itu 6 bulan berapa hari gitu kan, itu kalau secara waktu. Tapi sebenarnya saya itu hampir 1 tahun itu menjadi perawat COVID gitu kan. Itu hanya dikeluarkannya saja gitu. Tapi secara kriteria saya itu lebih dari 6 bulan, walaupun lebihnya itu hanya beberapa hari ya. Nah, mari kita kembali ke webnya SKP platform ya, atau ini SKP Kemenkes. Di sini teman-teman bisa memasukkan judulnya yang pernah Pengabdian Masyarakat Penanganan COVID ya. Nah, kemudian untuk tempatnya misalnya RSA. Penyelenggaranya tentu saya di RSA juga gitu kan. Siapa tahu ada perbedaan promotor ya atau penyelenggara. Kemudian upload file bukti. Nah, ini ya. Kemudian tanggal mulai kegiatan. Nah, karena di sini tidak ada tanggal mulai kegiatan ya, teman-teman. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah itu di sekitaran Februari. Berarti sampai dikeluarkannya surat ini. Nah, misalnya sampai 9 Juni ya. Tanggal 1 Februari 2020 sampai 9 Juni 2020 juga. Nah, ini teman-teman bisa memasukkannya sesuai dengan SKP yang didapat gitu. Apalagi kalau tidak ada nilainya di sertifikat. Saya 5 poin, kemudian klik simpan.
Nah, sampai teman-teman ada kata tulisan sukses atau data berhasil disimpan dalam proses verifikasi. Nah, setelah itu teman-teman tinggal menunggu ya, dan saya selalu bilang kalau untuk verifikasi itu tergantung Kemenkesnya, jadi tidak bisa kita memprediksikan apakah 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu gitu. Karena pengalaman saya pada waktu itu 2 minggu, tapi teman saya 1 minggu bahkan 3 hari itu sudah diverifikasi. Dan nanti kalau misalnya teman-teman sudah diverif dan dapat SKP-nya, itu akan berwarna hijau telah diperiksa, dan kemudian nilainya itu akan menjadi 5 SKP ataupun sesuai dengan SKP yang teman-teman inputkan. Semoga teman-teman ini bisa membantu, dan apabila ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.